A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ibrahim ayat 45 masih bersambung dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 42 berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Wala tahsabanna, dan jangan sekali-kali menyangka engkau Allah kepada Allah ghafilan akan yang lupa. Maksud lupa di sini artinya tidak akan membalas. Artinya pasti akan membalas. Jangan sekali-kali engkau menyangka kepada Allah ghafilan akan yang lalai, yakni tidak akan membalas. Amma dari apa-apa ya'malu yang mengerjakan siapa adz-zalimuna orang-orang yang zalim. Jangan punya anggapan orang yang zalim tidak akan dibalas oleh Allah. Pasti dibalas. Hati-hati. Ini ayat adalah tasliyatun likulli madlumin wa wa'idun azimun likulli zalimin. Ini ayat mengandung penghibur untuk orang yang dizalimi. Dan ini ayat mengandung ancaman yang sangat berat untuk orang yang berbuat zalim. Orang yang dizalimi secara zahirnya dia rugi di dunianya, tapi hakikatnya dia orang yang beruntung kelak di akhirat. Tapi orang yang zalim seakan-akan dia kuasa, ya, enak di dunianya, menindas, ya, umpamanya berbuat zalim kepada orang, enak di dunia, padahal hakikatnya orang ini akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah. Hati-hati. Jadi kita jangan jadi orang yang zalim, baik zalim kepada Allah atau zalim dengan sesama makhluk Allah. Artinya Allah akan membalas mereka nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Innama yuakhiruhum, pastinya Allah memberi tempo kepada mereka bila azabin, tanpa siksaan sekaligus. Ternyata dia berbuat zalim tapi waduh enak-enak saja, nyaman, padahal berbuat zalim. Badannya sehat, usahanya maju, kaya raya. Iya, sekarang oleh Allah diberi tempo, diberi waktu. Waktu itu diberi waktu itu maksudnya supaya mereka bertaubat. Bukan artinya terus menerus di dalam kedzaliman. Allah memberi tempo kepada mereka tanpa siksaan liyaumin, untuk hari tashkhasu yang melotot fihi, pada itu hari apal absaru, mata-mata manusia. Ya ini nanti di akhirat. Ayeuna ngeunah ngadolim batur, nipu batur, ngagogoreng batur, ngahina batur, ngajejeleh batur, ayeuna ngeunah sot. Tapi ingat ada hari pembalasan, yaumil akhirah. Nah, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah orang-orang yang berbuat zalim di dunianya dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Yang mana hari itu mata ini tidak berkedip.
Mata tidak berkedip, melotot. Melotot lihauli mataro, karena perkara yang menakutkan yang dilihat oleh mata tersebut. Nanti diperlihatkan tuh siksaannya, azabnya sebelah. Na'udzubillah min dzalik. Saking takutnya sampai tidak berkedip, tidak berkedip. Saking kagetnya. Balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Muhti'ina musri'ina, halnya orang-orang yang bersegera kepada yang mengundang, itu malaikat Israfil atau malaikat Jibril. Malaikat Israfil atau malaikat Jibril ini memanggil di atas batu di Baitul Maqdis, karena batu ini adalah yang paling dekatnya tempat dari bumi kepada langit. Tempat yang paling dekat antara bumi dan langit adalah batu yang ada di Baitul Maqdis. Dan nanti malaikat Israfil menyeru, atau malaikat Jibril. Apa seruannya? Ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah hancur. Wal awsalul mutaqattiyah, wahai non ugal-ugal, sendi-sendi yang sudah terputus. Walluhumul mutabazziqah, wahai daging-daging yang sudah hancur. Wasyu'urul mutafarriqah, wahai rambut-rambut yang sudah hancur. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li fasil qada. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kumpul untuk ketentuan, kepastian, keputusan dari Allah. Masya Allah. Fa'ingda dzalika yanfahu Israfil fis-sur, ketika itu malaikat Israfil meniup sangkakalanya, hidup semua orang. Sudah mati hidup. Nah, ketika bangun dari kubur, dipanggil oleh malaikat Israfil, mereka bersegera datang ke mahsyar. Ini akan kita alami mahsyar ini. Lain cenah bakal kealaman kusaraya. Mahsyar itu akan kita alami. Kita nanti di akhirat bakal kumpul di alam mahsyar. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang zalim di dunianya, mereka penuh dengan rasa takut. Takut, luar biasa takutnya. Sampai-sampai tidak berkedip matanya. Saking takutnya. Saking takutnya. Lain nunutan, saking takutnya. Saking matanya tidak berkedip. Muhti'i muqni'i ru'usihim, halnya orang-orang yang mengangkat kepala-kepala mereka. Sudah mereka tidak berkedip, kepalanya tanggah ke luhur, ke atas. La yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak berkedip mata-mata mereka. Wa afidatuhum hawa, hatinya kosong, penuh dengan rasa takut, tidak ada kegembiraan, yang ada kesedihan, kesusahan, kebingungan. Itulah nasib orang-orang yang zalim di dunianya dan tidak sempat taubat kepada Allah. Seperti itu kejadian. Ini firman Allah, mustahil bohong. Apa yang akan terjadi kelak di alam mahsyar sudah dijelaskan oleh Allah. Ya, apa yang akan terjadi nanti di alam mahsyar, bagaimana nasibnya orang zalim sudah dijelaskan oleh Allah. Ya. Sampai-sampai mereka bingung, susah, penuh dengan kesedihan. Dijelaskan oleh ulama ketika di mahsyar, ya, berdiri dalam keadaan matanya melotot, berapa tahun tinggalnya di mahsyar tersebut? Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Itu kabayang itu. Ya, 40 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Dan di mahsyar itu macam-macam orang itu nanti di mahsyar. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Ya. Di mahsyar orang itu macam-macam. Tingkatan manusia di mahsyar itu, digiringkan ke mahsyar itu macam-macam. Ada yang menunggang,
ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan mukanya. Digiringkan, sudah dihidupkan, digiringkan menuju mahsyar. Ini pasti nih, wajib kita imani. Adanya mahsyar, wajib kita iman. Iman gak sah imannya. Gak iman, gak percaya kepada alam mahsyar, kepada mahsyar, gak sah imannya. Ya, ini wajib kita imani. Orang yang bertakwa hidupnya, selalu bertakwa dia hidupnya, gak lepas dari takwa. Sedang susah, takwa. Sedang senang, takwa. Sedang banyak uang, takwa. Sedang gak punya uang, takwa. Sedang banyak orang, takwa. Sedang sendirian, artinya ini orang selalu bertakwa. Sedang di masjid takwa, di rumah takwa, di jalan takwa, di pasar takwa, di kantor takwa. Takwa kemana-mana gak lepas. Nah, orang yang seperti itu ketika dibangkitkan dari kuburnya, disiapkan kendaraan oleh Allah untuk menuju mahsyar. Amin. Mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini akan terjadi. Lain cenah, lain piraku, erek itu bakal terjadi nanti. Jadi orang-orang yang bertakwa, hidupnya selalu bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, disertai karena Allah. Orang yang seperti itu begitu dibangunkan dari kuburnya, dibangkitkan, dihidupkan kembali, langsung disiapkan kendaraan menuju mana? Mahsyar. Ada lagi orang yang begitu dibangunkan dari kubur, dibangkitkan dari mahsyar, ya dibangkitkan dari kubur, sudah dihidupkan kembali, ternyata nggak ada kendaraan. Jalan kaki, sangsara. Nukumaha, seperti apa orang tersebut amalannya di dunianya? Wahwa qalilul amal, orang yang sedikit amal kebaikannya. Yang sedikit amal kebaikannya begitu dihidupkan kembali, nggak disiapkan kendaraan untuk menuju mahsyar. Tak wayana sing garap tol ti ayeuna. Ulah ngadaguan ke di akhirat teu payu ge mah. Ayeuna ke tol teh ayeuna. Kudu gak teh ayo, seueur amal soleh teh ayo, tobat teh ayo, takwa teh ayo, ayeuna tongke ayeuna. Umur teu apal, urang teu apal jatah kita tidak tahu jatah usia kita. Tahu-tahu masuk ke alam kubur, alah rek kumaha, leung-leung lamun caang di alam kubur, kumaha lamun poek. Leheng-leheng lamun menang nikmat kubur, kumaha lamun siksa kubur. Ya, dari sekarang perbanyak amal kebaikan. Ya, jaga jangan berbuat dolim kepada orang lain. Jangan berbuat salah sama orang lain. Jangan. Andai kata orang lain dolim kepada kita, jangan dibalas dolim lagi. Doakan yang baik untuk orang lain. Apalagi orang muslim yang dolim kepada kita, udah doakan baik udah. Biar kita gak susah kelak di akhirat. Kartos kadenya tong dolim ka salaki, tong dolim ka pamajikan, tong dolim ka anak, tong dolim ka indung, tong dolim ka bapak, tong dolim ka tatangga, tong dolim ka baraya, ulah dolim ka sasage, ulah bahkan sama binatang kita gak boleh dolim. Kepada binatang kita gak boleh dolim, apalagi pada manusia, apalagi manusianya yang beriman, apalagi para kekasih Allah Subhanahu. Binatang saja nggak boleh kita berbuat zalim kepada binatang. Ada binatang yang boleh dibunuh, ada binatang yang nggak boleh dibunuh. Harus tahu kita. Sampai situ diajarkan oleh syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berjalannya dengan mukanya, bukan dengan kaki. Beungeutna. Sukuna teh jadi beungeutna. Siapa mereka? Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, begitu dibangkitkan, dihidupkan kembali, dia berjalannya dengan mukanya, bukan dengan kakinya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan semua husnul khatimah. Semua husnul khatimah. Semua husnul khatimah setelah panjang usia dalam ketaatan kepada Allah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Lalu digiringkan ke mahsyar.
Masya Allah, perjalanan masih panjang. Bukan di dunia saja, masih panjang. Lalakon teh panjang kene. Lain ukur mikiran yang senang di dunia. Lain ukur mikiran yang selamat di dunia. Tuh alam barzah, tuh alam mahsyar. Kumaha nasib urang ke? Bagaimana nasib kita nanti di mahsyar? Apakah ketika kita bangun dihidupkan kembali Allah siapkan kendaraan atau berjalan kaki? Leuheug-leuheug lamun deket, kumaha lamun jauh? Dina kayaan riweuh. Allahu Akbar. Ya. Bahkan nanti ketika dibangkitkan di alam mahsyar, digiringkan ke mahsyar, ada lagi orang rupanya itu beda-beda. Kalau sekarang kan ini normal saja. Doraka kumagi anggar we karasep. Anggar kara padahal tukang adolim. Oh karasep, garulis. Nanti bukan, tidak seperti itu. Ya, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Badani radhiyallahu anhu di dalam kitab Nurul Dhalam, wa yakununa ala suwarin mukhtalifah ala hasabil amal. Nanti di akhirat yang berlaku bukan muka ini, bukan. Lain banget ieu nu payu teh. Banget hate engke mah. Ari ayeuna mah ieu nya geulis. Kasep ieu. Keun bae goreng hate gitu. Minangkan. Engke mah sanes. Nanti di akhirat yang berlaku bukan muka zahir tapi muka batin. Amalnya yang berlaku itu. Jadi nanti di akhirat rupa manusia itu beda-beda, tergantung amal perbuatan di dunianya. Apa amal perbuatan mereka? Kalau baik menjadi baik, kalau tidak baik menjadi tidak baik nanti mukanya. Ada orang-orang yang dikumpulkan, digiringkan ke mahsyar, bukan menjadi manusia lagi. Rupanya menjadi rupa seekor monyet. Monyet, begitu dihudangkan monyet, lain jelema deui. Siapa mereka? Wahum az-zunat. Mereka adalah orang-orang yang zina. Pelacur-pelacur yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan nanti di akhiratnya ketika dibangkitkan, dihidupkan kembali, itu bukan manusia lagi. Bentuknya, rupanya sudah bukan manusia lagi, berupa monyet. Mudah-mudahan selamat semua, amin. Kadeknya jaga anak orang, keluarga orang. Hati-hati apalagi zaman sekarang, ya hati-hati. Ada lagi rupanya ala suratil khanazir. Ini lebih dari monyet. Bentuk badannya, rupanya menjadi rupa seekor babi. Lain jelema deui, babi bagong. Ini amalannya apa? Amalannya wahum akalatus suhti wal muksi. Orang-orang yang kerjaannya makan dari barang haram. Ladang wadul, ladang nipu, ladang ngarentenkeun, ladang majeg, ladang itu, ladang ieu dimakan. Kalau tidak tobat, nanti dibangkitkan mukanya berubah menjadi babi. Jaga ya. Jangan sampai kita cari keuntungan dengan cara yang haram, jangan. Cari yang keuntungan dengan cara yang halal. Orang yang makannya makanan haram, ya, kerjaannya yang haram, dikhawatirkan ketika dibangkitkan menuju untuk mahsyar, dia dirubah mukanya, bentuk badannya menjadi seekor babi. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ada lagi orang di mahsyar ini ketika dibangkitkan dalam keadaan buta. Weda lamun urang teu ningali di dunia kumaha riweuh teh. Wah, riweuh. Komo lolong ke di akhirat. Siapa orang yang buta nanti di akhirat dibangkitkan? Adalah para hakim yang zalim, yang tidak adil.
para hakim yang tidak adil di dunianya, mereka begitu dibangkitkan dihidupkan kembali dalam keadaan buta. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah, amin. Iya teh bakal terjadi, iya teh. Lain cenah, lain meureunat, lain piraku, bakal terjadi. Ada lagi yang dibangkitkan dalam keadaan tuli, torek. Itu orang yang ujub dengan amalnya. Berbangga diri dengan amalnya. Tidak merasakan bahwa dirinya bisa beramal pertolongan dari Allah. Merasanya dengan dirinya sendiri. Ada lagi orang yang dibangkitkan, dia mengunyah lisannya sampai non ngelel Indonesia nak ngelel melujur non menjulur lidahnya, menjulur lidahnya. Lalu ya yasilul qaih min famihi, keluar al qaih non qaih nanah dari mulutnya. Allah, siapa itu? Orang-orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai beramal. Pandai menasihati orang, pandai pidato, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Kita kabatur bagur manehna sorangan teu daek bagur. Kita kabatur ulah maksiat manehna ngeureueuh maksiat. Nu kitu tah ngambai tah letahna ke di akhirat. Kaluar nanah tina letah. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Ada lagi orang dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan terpotong tangannya, terpotong kakinya. Eueuh leungeunan, eueuh sukuan, rek kumaha tah? Allahu akbar. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Ini artinya jangan sampai kita yang itu sebelum diceritakan sifat-sifat itu, kejadian itu, jangan sampai kita ada salah satu dari mereka, jangan. Maka jaga nih kedoliman-kedoliman, jangan sampai kita berbuat doh. Siapa mereka yang terpotong tangannya, terpotong kakinya, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya? Alladzina yudunal jiran, kerjaannya suka ganggu tetangga. Ganggu tatang, nyaritakeun kagorengan tetangga, ngaganggu tetangga, ngagandengan tetangga. Tidak nyaman tetangga sama dia, mendolimi tetangga, macam-macam saya. Mengganggu tetangga, menyakiti hati tetangga. Hati-hati tuh, ya. Kita sama tetangga itu harus baik, ya. Jangan sampai mengganggu, menyakiti tetangga kita. Meskipun orang kafir tetap ada haknya. Meskipun sama orang kafir tetap ada haknya, hak tetangga. Karena orang yang kerjaannya mengganggu, menyakiti tetangga, nanti di mahsyar dibangkitkan dalam keadaan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua selamat, amin. Ada lagi orang yang dibangkitkan dalam keadaan disalib di atas, di kayu dari api, disalib bari dibeulem. Yaitu orang-orang yang mengadu domba kepada pemimpin-pemimpin. Orang ini nggak salah, dikatakan ini orang salah. Nanti disalib dia ketika dibangkitkan dengan api, itu salibnya. Kemudian ada lagi orang yang lebih bau daripada bangke. Begitu dibangkitkan bau bangke. Urang ieu nya alhamdulillah diraksa ku Allah, dijaga. Enggak tersenyum, tidak terkambe, tercium bau bangkainya. Coba lamun bau bangkai, awak urang bau bangkai, sanu rek daek deukeut jeung urang. Ujung-ujung batur pamajikan ge dihayakeun. Sigana teh pamajikan teh hayang dicerai we. Nah bau bangkai kieu. Daekeun kira-kira kersaeun mah bojo urang. Mun urang salakina bau bangkai, bangkena teh kudu bangkai nu pangparahna lah, bangkai beurit. Kalau badan kita nih tercium bau bangke sama istri kita nggak mau dekat sama kita.
Orang-orang nggak mau dekat kepada kita. Padahal kita banyak dosa. Dan dosa itu ada baunya. Tapi oleh Allah ditutup dengan rapi sampai tidak tercium bau bangke. Padahal bau lebih bau daripada bangke. Dosa itu ada baunya. Kalau orang-orang yang bersih hati itu mencium. Aing tengah setan datang bau bangke kieu. Itu tercium. Kan kusabab urang meda saruan lah bangkenya. Loba dosa jadi teu kaameu. Alhamdulillahnya dijaga ku Allah sampai tidak tercium bau bangkai, bau busuk. Dosa itu bau busuk. Mata kita dipakai kita maksiat itu bau busuk tuh mata. Mulut dipakai maksiat bau busuk tuh mulut. Telinga pakai maksiat bau busuk telinga. Tangan, kaki, perut, kelamin semuanya jadi bau busuk. Kalau digunakan untuk maksiat, tapi ketika digunakan untuk kebaikan wangi itu. Matanya wangi, mulutnya wangi, telinganya wangi, semua jadi wangi. Kalau kita gunakan untuk ketaatan. Nanti ayeunanya diajar jaga dari perbuatan maksiat dari sekarang. Siapa mereka yang begitu dibangkitkan bau busuk, lebih bau daripada bangkai, adalah orang-orang yang mengikuti syahwat keinginan yang diharamkan oleh agama. Mengikuti syahwat keinginan yang diharamkan oleh agama. Melihat, dia lihat aja tuh mata, melihat yang haram. Nah, ini bau bangkai nanti matanya. Diharamkan oleh agama berucap yang haram, dia lihat ngobrol yang haram. Ya, orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada syahwat dan kelazatan yang diharamkan oleh agama, maka nanti bau bangke orang tersebut, lebih bau daripada bangke. Ada lagi orang yang akan dipakaikan pakaian, ya, pakaian jubah yang menutupinya dari ter yang menyentuh kepada kulitnya dengan api, pakaian api, pakaiannya pakaian api. Siapa mereka? Orang-orang yang di dunianya punya penyakit sombong, kumede, ya aing. Nanti seperti itu nasibnya ketika dibangkitkan di alam menuju mahsyar. Ya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya. Ya teh karya bisi ayat tadi urang teh salah sahiji teh kalakuan eta teh. Ti ayeuna tobatan, ti ayeuna tobatan, ti ayeuna omean. Dari sekarang perbaiki, jangan sampai ada tuh sifat-sifat yang tidak baik di dalam perilaku kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diselamatkan semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.